Assalamualaikum, selamat pagi Pak Umam. Bagaimana ini Waalaikumsalam. kesan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi Pak? Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Evi. Alhamdulillah pesan yang saya rasakan, yang saya dapatkan ketika tadi melaksanakan pembelajaran, ya, itu adalah yang pertama lega dan senang ketika syukur bisa mengikuti pelajaran dengan sangat baik, yang alhamdulillah menurut saya cukup optimal dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran gitu, Evi. Iya, tadi juga sempat melihat seperti itu Pak, anak-anak terlihat Iya, antusias ya antusias. mengikuti pembelajarannya juga. Bapak sudah menerapkan metode pembelajaran yang tepat untuk anak-anak Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Pak bisa melihat hasil pengamatan saya. Saya melihat ada beberapa hal yang bisa Bapak tingkatkan. Oh iya, terima kasih Bu atas umpan balik yang sangat positif. Saya sangat senang. Dan oh iya, apa saja ya Bu yang harus saya tingkatkan? Gini Pak, yang pertama Bapak bisa lebih menekankan pada tujuan pembelajaran yang lebih tepat seperti kolaborasinya dalam kelompok yang menerlibatkan semua siswa dalam kelompok tersebut dan juga memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi pada kelompok Pak. Kemudian Bapak nanti juga bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik seperti kepada siswa ya agar benar-benar memahami pembelajaran yang telah dilaksanakan dan mencapai tujuan pembelajarannya Pak. Baik Bu Evi, terima kasih. Dan saya akan mencoba meningkatkan di dalam pembelajaran berikutnya Bu Evi. Baik Pak, bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan dari pengamatan saya nanti ya Pak Nggih. Oke, baik Bu Evi. Saya berharap semoga nanti pada pembelajaran selanjutnya dapat lebih efektif lagi ya Pak ya. Oke, amin, amin ya rabbal alamin. Terima Oke, kasih Bu sukses Evi. Pak buat Pak Umam. Terima kasih Pak Umam. Yes, sama-sama Bu Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon orang sukses hari ini? Tepuk semangat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Salsa silakan memimpin doa.
Aisyahul Habibah. Masih latihan baik. Yang kedua, Ana Putri Humaira. Dari bilang hadirah ya, no? Yang anak halu. Tidak benar kenapa dia mau sakit, kita doakan semoga. Selanjutnya Atika Perdana. Asti Zahidah Hadira. Ya duduknya. Selanjutnya Hana Subaidah Hadira. Ilaika Zulfa Hadira. Habibi Akil Lazimni Hadir. Hamza Maulida Hadira. M. Abdul Hayy Al-Huzairi Hadir. M. Zamzami Faizul Ma'ali Hadir. Muhammad Rizqul Haq Hadir. Muhammad Bibas Kurniawan Hadir. Muhammad Aldo Rajabi Hadir. Muhammad Alif Adani Hadir. Nur Rahmah Safitri Hadir. Putri Salsabila Putri Felicia Hadir. Rahma Auli Alia. Kita doakan semoga Syafiq Alfiski Hadir. Rahma Hadir. Zain Alia Ramadhani ya, semuanya yang sudah hadir di sini, terima kasih. Sudah belajar ya, semuanya sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Siapa? Ada. Kenapa belum sarapan? Semua. Iya. Ada yang terburu-buru. Ya. Tapi guru ingatkan jangan sebelum makan biasa, karena sarapan adalah untuk memberikan kita RI, paham semuanya? Oke, selanjutnya semuanya sudah mempersiapkan buku tulis. Siap buku tulis pendidikan Pancasila. Ya. Siap belajar semua. Siap. Yang lain salah ya. Oke, semuanya kita sukses ya. Semuanya semangat ya. Sukses. Belajar. Akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Materinya adalah perilaku-perilaku di dalam Pancasila. Tentunya anak-anak kelas 5 sudah memahami apa itu Pancasila. Ada yang paham apa itu Pancasila? Apa itu Pancasila? Panca artinya apa Panca?
Sila artinya dasar atau pancasila secara bahasa punya 5 dasar atau 5 nilai. Paham? Nilai-nilai yang diciptakan di dalam kehidupan negara hidup itu ya. Selanjutnya Pancasila ada 5 ya. Yang pertama apa? Ini apa? Satu yang maha. Lambang kedua hai mas. Yang tidak berada. Silakan lambangnya. Pohon beringin. Bunyinya Indonesia. Bunyinya. Lambangnya sila yang terakhir atau yang kelima lambangnya bagi seluruh Indonesia. Semua kelompok dan kelompok saya sudah tahu ya, sudah bisa mengetahui apa itu Pancasila. Selanjutnya, nanti pembelajaran hari ini tujuannya itu biar anak-anak itu ya kelas 5 itu tahu bagaimana menunjukkan dan membedakan serta bagaimana kalian itu bisa menceritakan perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Paham? Iya, bisa membedakan, bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya tentunya penuh keimanan, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha. Ya, semuanya duduknya sebenarnya. Duduknya yang benar ya. Oke. Selanjutnya, ini Pak akan menayangkan 2 video ya, mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C memperhatikan. Semuanya lihat atau tidak melihat ini? Jelas nggak ini? Tidak jelas ya sudah. Karena masih dipakai sebetulnya. Jelas? Semuanya diam dulu biar suaranya kedengaran. Tadi ada anak yang memperkenalkan diri ya, siswa. Pak, terima kasih umur tanya dong. Iya. Memperkenalkan sepatu buatan Indo.
menayangkan video pembelajaran ya tentang penerapan sila Pancasila. Nah, ini ya guru sedang melakukan pemilihan ketua tadi ketua apa? Ketua kelas. Calonnya ada Bagus sama Andre ya. Silakan ini dilihat dulu ya. Nah, di saat ini proses pemilihan ketua ya, pemilih itu melihat dulu rekam jejak calonnya ya, temennya Bagus itu seperti apa ya, Andre seperti apa. Jadi tidak asal memilih, saya asal memilih enggak, harus ada alasannya ya, ya enggak, benar enggak, benar ya. Nah mereka berdiskusi berarti melaksanakan sila keberapa tadi? Sila keempat, pinter. Oke, bagus. Nah, Andre dan Bagus berdiri di depan kelas, diperkenalkan nih sama Bu Guru, dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Ini loh calonnya, nomor 1 Bagus, nomor 2. Kemudian ini teman-temannya pada berdiri memberikan suara ya. Setelah proses pengambilan suara, baru mereka berhitung atau voting untuk melakukan suara terbanyak. Video pembelajaran ketua kelas, mengenalkan ketua kelas dan yang lain. Tadi berarti videonya tentang apa yang kita bisa ambil hikmahnya? Tentang apa? Pancasila, menerapkan seperti apa penerapannya yang tadi dijelaskan di dalam berdiskusi, benar berdiskusi. Nah, oke, apa lagi? Pemilihan kelas. Setelah pemilihan berarti apa? Pengambilan suara ya, pengambilan suara baiknya. Pemenang dari pemilihan ketua OSIS itu berdasarkan apa? Tadi suara kok. Dari video pembelajaran tadi ya, pemenang ketua kelasnya adalah siapa? Bagus, pintar Mas. Bagus ya. Nah, namun Bunita selaku Bu Guru mempersilakan Bagus untuk memilih wakil ketua kelas. Apa hasilnya dari pemilihan itu? Bagus memilih siapa? Memilih Andre untuk dijadikan sebagai ketua kelas. Paham ya? Berarti mereka telah melaksanakan pemilihan dengan jujur dan adil. Kemudian teman-temannya juga memberi kesepakatan ya, bahwa ketuanya adalah Bagus dan wakilnya adalah Andre. Mereka bersama-sama dengan kompak melaksanakan hasil pemilihan ketua. Dan selanjutnya Pak Guru akan memberikan sebuah penugasan untuk masing-masing kelompok ya. Yang pertama di sini untuk kelompok A dulu. Nah, kelompok A tugasnya adalah ada beberapa kotak contoh dari penerapan sila Pancasila. Pak Guru berharap kelompok A bisa berdiskusi
menentukan mana yang termasuk sila dalam satu, ya sila satu, sila kedua, sila ketiga sampai sila itu ya. Ya, jadi untuk setiap kelompok tugasnya berbeda ya. Untuk kelompok A, ini mengajarkannya kalian berupa menganalisis perilaku yang sesuai dengan sila-sila ya. Ya harapannya untuk kelompok A kalian bisa menganalisis ya. Untuk kelompok B ya berupa LKP-nya adalah kalian menentukan sudah dituliskan kalian menentukan sila keberapa ya. Kalian berarti B hanya menentukan saja ya, menentukan ini sila apa, atau tiga dan paham? Nah, untuk kelompok yang C takut diam. Untuk kelompok C, Masya Allah. Untuk kelompok C kan sudah diberikan gambar sebanyak berapa gambar? 15 gambar. Terus ya enggak masalah. Kalian ya untuk kelompok C Pak Umam harap ya kalian bisa mengamati gambar dan bisa nanti membedakan mana sih yang termasuk gambar sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Yang kalian bisa sering nanti harapan kalian bisa sering. Oke? Oke, bisa bersalaman dari kelompok A dulu. Yuk semua dalam posisi. Dulu ya, kelompok A dulu. Semuanya dalam posisi dulu. Yuk, dulu. Selanjutnya kelompok B. Urut dulu. Ya kelompok B. Nah, tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam pelaksanaan pasca observasi sudah kami lakukan dengan Pak Umam, yaitu observasi pembelajaran, di mana nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan hasil dari observasi beliau. Namun terlebih dahulu perkenankan saya memperkenalkan diri, saya Viriviani, CGP Angkatan 11, dan yang ada di sebelah kiri saya Bapak Sugeng Priyadi selaku pengajar praktek saya, yang ada di sebelah kanan Bapak Muhammad Khotibul Umam sebagai objek observe, di mana saya yang sudah mengobservasi beliau ketika pembelajaran di dalam kelas. Baik, kita lanjutkan dengan pelaksanaan wawancara pasca observasi dengan Pak Umam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Umam. Bagaimana? Waalaikumsalam Bu Evi, selamat pagi juga. Baik. Bagaimana nih kesan Bapak setelah pelaksanaan pembelajaran kemarin, Pak? Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas segala ilmu dari Bu Evi dan telah membimbing saya mengenai bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nggih Bu Evi nggih. Kesan dari saya, yang pertama pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menyenangkan, kemudian bisa memfasilitasi semua kebutuhan peserta didik nggih Bu Evi. Wah, bagus sekali Pak. Saya juga tadi melihat ya, siswa terlihat sangat antusias. Bapak juga sudah menggunakan metode pembelajaran yang sangat tepat sekali Pak. Iya Bu Evi. Pak, kira-kira Bapak ada enggak momen tertentu dalam pembelajaran yang menurut Bapak itu terasa sangat efektif atau justru menjadi tantangan? Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut, Pak? Iya, pertama kita melihat dari sisi bagaimana konsep dari pembelajaran berdiferensiasi nggih Bu Evi nggih. Itu yang saya rasakan tantangannya adalah ketika kita merancang perencanaan ataupun mau belajar yang mana kita berorientasi pada pemenuhan karakter belajar peserta didik, kemudian profil peserta didik dan terlebih lagi kesiapan belajar peserta didik nggih Bu Evi. Itu tantangan terbesar saya adalah bagaimana saya memetakan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar, kemudian bagaimana saya menyiapkan ya media, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang bisa mengakomodasi ya segala kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian bagaimana nanti saya membentuk kelompok berdasarkan kesiapan belajar, kemudian bagaimana kita menyusun metode pembelajaran yang sekiranya pembelajaran itu menyenangkan, kemudian bisa memantik peserta didik untuk aktif di dalam pembelajaran. Selain itu nanti bagaimana peserta didik bisa istilahnya antusias ketika mengikuti pembelajaran, karena di sini kita berupaya untuk memenuhi ataupun mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Seperti itu Bu Evi. Wah, menarik sekali nih. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Iya. Bagaimana menurut Bapak, apa yang membuat momen tersebut berhasil dan menjadi tantangan menurut Bapak? Iya, menurut saya dari pandangan saya terhadap pembelajaran saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu yang saya rasakan, yang saya amati adalah adanya nuansa ataupun suasana pembelajaran yang anak itu penuh dengan keaktifan, anak itu penuh dengan antusiasme, kemudian bisa memunculkan rasa penasaran kepada peserta didik. Apa saja ataupun langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang akan dilaksanakan di pembelajaran nanti. Nah, kemudian dari rasa penasaran itulah nanti bisa memancing keaktifan peserta didik, kemudian bisa terbentuk diskusi ya, diskusi dari ketiga kelompok yang telah saya bentuk berdasarkan kesiapan belajar. Kemudian di setiap kelompok anak berinisiatif untuk memberikan pendapat, kemudian bisa bisa berunjuk kinerja di dalam kelompoknya. Itu salah satu hal yang membuat saya terkesan ya Bu Evi ya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya adalah anak itu yang tadinya pendiam itu dia berinisiatif untuk mengemukakan pendapatnya meskipun pendapatnya itu belum sesuai harapan, namun poin pentingnya adalah keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok WFI seperti itu. Baik Pak, dari hasil tadi observasi yang saya amati itu Pak ya, menurut Bapak kira-kira apa yang bisa Bapak tingkatkan dalam pembelajaran ini? Iya, yang bisa saya tingkatkan ataupun yang mungkin bisa saya perbaiki Bu Evi ya, mungkin saya kelupaan ada salah satu sintaks yang mungkin terlupa Bu Evi, yaitu bagaimana saya itu menajamkan tujuan pembelajaran. Karena setelah saya amati kembali, saya berefleksi kembali di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, saya sudah menjelaskan tujuan pembelajaran namun belum menajamkan bagaimana anak itu bisa mengimplementasikan
pentingnya belajar pada hari itu dengan dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Itu saja Bu Evi. Baik Pak. Sebenarnya tujuan pembelajaran kolaborasi itu menurut Bapak penting ya Pak ya? Selain dari meningkatkan kemampuan bekerja sama dan juga tujuan lain yang bisa dicapai itu apalagi ini? Iya. Yang pertama adalah tujuan ingin saya tingkatkan ataupun capai adalah yang pertama anak itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan Bu Evi. Itu yang pertama. Kemudian dari tujuan awal inilah nanti anak itu bisa terpantik bagaimana menerapkan pembelajaran yang kolaboratif, yaitu salah satunya adalah anak bisa berpartisipasi di dalam kelompoknya, kemudian bisa menyesuaikan diri di dalam kelompoknya berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Kemudian anak itu tidak merasa bosan, ya. Kemudian anak itu bisa saling bekerja sama, mengemukakan pendapat. Kemudian anak tidak segan untuk istilahnya berdiskusi, mengutarakan pendapatnya. Dan yang terpenting adalah anak itu mampu saling menghargai di antara kelompoknya itu, bagaimana mengungkapkan pendapatnya, saling menghormati usulan antar teman dan seperti itu Bu Evi. Itu salah satu tujuan yang ingin saya harapkan ataupun kembangkan. Berarti tujuan itu sangat penting ya Pak ya. Iya. Untuk disampaikan di awal pembelajaran dan diperjelas agar nanti anak bisa lebih fokus dalam mengukur capaian pembelajaran yang ingin disepakati bersama gitu ya Pak ya. Iya Bu Evi, betul. Baik Pak, terkait dengan pemberian umpan balik Pak, yang lebih spesifik, Bapak punya ide tidak bagaimana cara agar umpan balik yang kita berikan itu bisa lebih bermakna bagi siswa Pak? Mungkin bisa dengan memberikan contoh konkret atau nyata atau mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari Pak. Iya. Jadi pembelajaran yang saya lakukan tadi kan tujuan pembelajarannya adalah bagaimana anak bisa memahami, kemudian menganalisis dan menceritakan perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, yang mana merupakan satu kesatuan yang utuh dan merupakan bentuk terhadap keimanan Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang saya lakukan itu adalah yang pertama itu mengkaitkan ya pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian setelah kita mengkaitkan, kita mengkontekstualisasikan materi pembelajaran, anak kita istilahnya kita arahkan dengan bermain peran. Misalkan salah satu contohnya adalah ketika di salah satu kelompok saya menggunakan metode bermain peran atau demonstrasi. Kemudian di kelompok yang lain adalah nanti bisa melakukan unjuk kinerja berupa penjelasan secara lisan tanpa membaca ya, tanpa membaca. Berarti anak langsung mengalami ya Pak ya? Iya, langsung mengalami, karena dengan adanya salah satu tadi metode bermain peran, itu menurut saya anak itu bisa mengalami langsung, terlibat langsung, sehingga pembelajaran itu bisa bermakna dan bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Seperti itu. Itu idenya sangat brilian sekali Pak, sangat bagus sekali. Sekarang kalau strategi nih Pak ya, bicara tentang strategi, kira-kira strategi apa yang akan Bapak istilahnya terapkan agar nanti siswa bisa lebih termotivasi dan bisa memperbaiki diri Pak? Iya, yang paling penting adalah strategi yang akan saya lakukan adalah bagaimana pembelajaran itu bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak, seperti itu. Misalkan kita mengkaitkan materi pembelajaran nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya saat anak-anak istilahnya di lingkungan sekolah seperti apa, bisa mengenal hak dan kewajibannya, kemudian saat di rumah seperti apa. Nanti saya melaksanakan istilahnya
wawancara, kemudian lisan kepada anak bisa mengungkapkan pendapatnya. Itu salah satu menurut saya strategi yang akan saya lakukan untuk kedepannya bagaimana anak itu bisa memahami ataupun menerapkan tujuan pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks atau kehidupan mereka masing-masing seperti itu, Bu Evi. Oh, baik Pak. Selanjutnya ini Pak, kira-kira setelah mengikuti supervisi dengan saya tadi ya, saya mengobservasi di kelas Bapak saat pelaksanaan pembelajaran, apa yang paling mengesankan bagi Bapak dan kira-kira apakah ada hal baru yang yang Bapak dapatkan gitu? Ya, yang pertama itu adalah saya jadi istilahnya lebih memahami bagaimana konsep pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya lebih istilahnya tersadarkan ya bagaimana menjadi guru, menjadi pendidik yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Kita kan harus sadar nggih Bu Evi nggih mengenai bagaimana kodrat murid di dalam kehidupannya itu sangat berbeda. Ada yang memang murid itu daya penangkapannya itu lancar ya, kemudian ada yang istilahnya butuh proses yang lebih. Jadi saya dengan adanya observasi dengan Bu Evi, dengan bimbingan Bu Evi itu saya dapat mendapatkan pemahaman ataupun kesadaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang sekiranya bisa mengakomodasi semua kebutuhan belajar murid, mulai dari kesiapan belajar, mulai dari profil belajar, gaya belajar, dan bisa saja kebiasaan yang beragam. Itu yang paling penting, sehingga dengan kita adanya kesadaran, itu nanti anak itu di dalam pembelajaran itu tidak terkesan dipaksa, namun mereka belajar sesuai kodratnya masing-masing, sehingga mereka mencapai tujuan Dari dalam diri. dari dalam diri masing-masing. Seperti itu, Pak Ibu. Wah, saya senang sekali kalau Pak Umam ini bisa mendapatkan banyak hal positif dari hasil supervisi ini, Pak. Semoga nanti ilmu yang Bapak tadi dapatkan bisa bermanfaat menjadi peningkatan kualitas penerapan pembelajaran Bapak kelas. Amin. Saya harap juga Bapak nanti dalam pembelajaran selanjutnya dapat bisa menjadi lebih efektif lagi ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu Evi feedbacknya. Oke. Terima kasih Pak. Tadi sudah istilahnya melaksanakan pasca observasi yang sudah Bapak terapkan pembelajaran di dalam kelas. Sebelumnya maaf apabila saya banyak ya Pak ya. Ya, sama Bu Evi. Kita nanti bisa sama-sama saling belajar lagi ya Pak ya. Siap. Pak, terima kasih Pak Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.